Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan bagi kita yang boleh terus memimpin perjalanan hidup kita sampai hari ini. Dan memang secara khusus hari ini saya diberikan tema kita berbicara bersama-sama, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, maka setiap pribadi kita pasti punya pemahaman, punya iman, punya rasa kepastian bahwa saya pun saat ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika melihat akan kehidupan kita dan realita hidup yang terjadi, berjalan bersama dengan Tuhan itu sebenarnya semudah apa? Seperti apa? Dan bagaimana? Mari kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-55, kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Maka dari sini kita bisa melihat apa yang dituliskan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 55. Di dalam ayat yang kelima, Yesaya menyampaikan kepada umat Tuhan supaya engkau hidup mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hidup mencari Tuhan selama ia berkenan bertemu dengan engkau sebagai umatku. Karena akan ada waktunya, maka kita mencari, kita tidak menemukan. Maka dari sini konteks dalam pemahaman orang Israel sendiri, mereka sangat percaya bahwa mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, dan mereka begitu percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang harus diingat bahwa yes, memang kamu bersama-sama dengan aku karena aku yang memilih kamu. Tapi jalanmu tuh bukan jalanku. Maka kalau kamu mau bersama dengan aku, kamu menjadi umatku, kamu harus berjalan sesuai dengan jalanku. Maka kita melihat perjalanan bersama dengan Tuhan diungkapkan di dalam Yesaya pasal 55 tidak semudah yang dipikirkan oleh umat Tuhan itu sendiri. Karena mereka sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam pembuangan. Akan dibuang oleh Tuhan sendiri. Bukankah mereka berjalan bersama dengan Tuhan? Dan di ayat 9 dikatakan bahwa jalanmu bukan jalanku itu seperti tingginya langit dari bumi. Artinya ada sebuah jarak yang begitu jauh antara apa yang menjadi jalan Tuhan dan apa yang menjadi jalan kita. Maka dari sini kita bisa bercermin pada firman Tuhan. Pada umumnya, pada dasarnya, jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Oh Pak, jalan saya sama kok dengan jalan Tuhan. Emang ini jalan Salemba? Emang ini jalan Tamrin? Emang ini jalan Sudirman? Bukan. Tapi lagi bilang jalan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam hidup. Artinya jalan Tuhan yaitu mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Maka kalau kita melihat, kita mundur ke belakang, maka ketika mereka menjadi tumpul jalan mereka, ketika mereka sudah tidak bisa berjalan lagi, Tuhan bilang kepada Yosua. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal 2, pasal 3, pasal 4, ketika menyeberang Sungai Yordan, maka dikatakan oleh Tuhan pada Yosua, engkau harus menyeberang. Tapi waktu mereka mau menyeberang, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena mereka berhadapan bukan laut Teberau lagi, tapi sekarang mereka berhadapan dengan yang namanya Sungai Yordan. Berhadapan dengan Sungai Yordan yang memiliki kedalaman 5 sampai 70 meter, yang memiliki lebar sekitar 20 sampai 30 meter. Itu bukan hal yang mudah. Bahkan dikatakan Alkitab mengatakan bahwa untuk menyiapkan orang Israel itu mau menyeberang, itu membutuhkan berhari-hari. Kurang lebih 3 hari pasukan untuk menyiapkan barisan orang Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dan dikatakan lagi, untuk menyeberangi Sungai Yordan itu, kamu nggak akan langsung datang di pinggir, kamu nggak langsung harus datang di depan. Tapi kamu akan berdiri kurang lebih 200 hasta
200 hasta jarak dengan orang Lewi yang memikul tabut perjanjian Allah. 2000 hasta, sorry, 2000 hasta berarti jarak antara imam yang memikul tabut perjanjian Allah dengan orang Israel kurang lebih sekitar 900 meter. Artinya hampir 1 kilometer. Tujuannya apa? Supaya orang Israel bisa melihat jalan mana yang mereka akan lewati, supaya orang Israel bisa melihat, oh ini langkah, ini jejak langkah jalan yang dilewati oleh para imam itu. Kenapa harus mengikuti jalan para imam itu? Karena itu jalan yang Tuhan tunjukkan. Jadi nggak sembarangan mereka nyebrang Sungai Yordan. Mereka harus mengikuti arah langkah para imam yang berjalan di depan. Jadi sekali kita menyimpang, pasti kita akan salah berjalan. Maka untuk sekian banyak orang yang dipersiapkan selama 3 hari untuk menyeberang Sungai Yordan, mereka harus fokus kepada satu titik, yaitu apa? Langkah para imam yang memikul tabut perjanjian Allah. Yang sedang melambangkan langkah Tuhan ada di depan, maka kamu harus berjalan mengikuti langkah. Dan itu yang terjadi. Maka dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya ajaran Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 Paulus juga mengingatkan demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Beberapa hari yang lalu belum lama bertemu, saya sekilas mendengar cerita perjalanan kehidupan dari Ibu Meta. Dan Ibu Meta ada di sini, jadi pasti Ibu Meta juga mengingat. Jadi apa yang diceritakan dalam kesaksian Ibu Meta, mulai dari mulai dari menjadi percaya pada Tuhan, hidup di dalam keluarga yang percaya pada Tuhan, menjalani kehidupan yang sama sekali tidak mudah, yang sama sekali sulit dalam perjalanan itu. Sebagai orang awam yang masuk di dalam jalannya Tuhan, lagi mau memahami apa maunya Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, ternyata itu tidak seperti yang beliau pikirkan. Tetapi yang menarik dalam cerita singkat itu adalah bagaimana seorang yang bernama Ibu Meta menceritakan bahwa dia tetap berusaha memahami apa yang Tuhan mau. Ada air mata di sana, ada tangisan di sana, ada kesedihan di sana. Bahkan hampir-hampir nggak sanggup memahami jalan-jalannya Tuhan. Tak mampu untuk memahami. Tetapi kesetiaan tetap untuk berada di dalam jalannya Tuhan justru menunjukkan, membuktikan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang berbeda. Dan dalam kesaksian itu menceritakan, iya ya, kalau kita nggak tahu jalannya Tuhan, kalau kita nggak bersama dengan Tuhan, mungkin hidup kita menjadi berbeda. Tapi realita yang terjadi, justru jalan Tuhan itu ditunjukkan. Maka dari sini kita bisa melihat, iya ya, berapa banyak yang kita saat ini sedang menjalani kehidupan kita. Terlalu banyak pergumulan dalam hidup kita, yang seringkali kita sendiri nggak mampu menghadapi perjalanan perjuangan hidup kita. Bahkan seringkali kita merasa Tuhan itu jauh. Seakan-akan kita berdoa pun kayaknya nggak didengar lagi oleh Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kayaknya firman Tuhan itu sudah menjadi hal yang biasa saja. Bukan sesuatu lagi yang merubah kita. Tapi kita harus ingat dan kita harus pahami bahwa kita nggak mampu menyelami jalan-jalannya Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Maka kita dibawa kepada satu situasi, satu kondisi untuk kita melihat bahwa memang sungguh tak terselami jalan-jalan. Tapi di situ kita sedang belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap percaya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dari sini kita bisa belajar betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ini selalu menjadi pertanyaan di dalam hidup kita ketika berjalan bersama Tuhan. Jalan Tuhan itu memang bukanlah jalan manusia. Maka bagaimana kita dapat berjalan dengan Tuhan?
Pak, saya udah belasan puluhan tahun berjalan dengan Tuhan. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dengan benar? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Kemudian bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan? Maka kita teringat akan kasus yang bernama peristiwa Esther. Esther di dalam perjuangan bersama dengan Mordekai untuk bisa mereka terselamatkan bersama dengan bangsa Yahudi. Maka di dalam perjuangan, di dalam pergumulan mereka untuk memahami ternyata jalan Tuhan kok enggak nyaman sekali. Mereka harus berada di sebuah tantangan kehidupan berhadapan dengan yang namanya Haman. Haman berencana untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Tetapi di sisi lain ada Mordekai dan Esther yang berjuang berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberi jalan keluar. Pertanyaannya, Haman bersama dengan Tuhan atau Mordekai dan Esther yang berjalan bersama dengan Tuhan? Maka sudah jelas umat Tuhan, ya pasti yang sedang bersama dengan Tuhan. Tapi kenapa jalannya kok susah sekali? Kenapa jalannya sulit sekali? Kayaknya terlalu banyak penghalang dan penderitaan yang ada di depan. Bahkan dalam kisah Esther, nyawa pun jadi taruhan. Tapi kita melihat jalan Tuhan memang kadang nggak mampu kita pahami secara manusia. Kadang memang jalan Tuhan itu menyakitkan buat kita, menyedihkan buat kita, bahkan sampai menguras tenaga pikiran kita. Karena kita nggak sanggup menyelami jalannya Tuhan. Ketika Esther, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi berserah pada Tuhan. Karena mereka tahu mereka punya Tuhan. Yang bersama dengan mereka. Yang terus berjalan bersama dengan mereka. Dan Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan berhadapan langsung dengan umat dan Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dan Alkitab mencatat mereka diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari sini setiap kita punya perjalanan hidup yang berbeda yang kita jalan. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Tapi masalah hidup kita beda. Kita punya Tuhan yang sama, berjalan bersama dengan Tuhan bersama, tapi tantangan kehidupan realita yang terjadi berbeda. Maka yang menjadi titik penting bagi kita di sini adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, dia akan melangkah, menyusuri, mengikuti jalan yang benar. Pak, apa maksudnya melangkah menyusuri mengikuti jalan yang benar? Orang yang percaya Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu percaya kepadaku, maka bukti kamu percaya dan mengasihi aku adalah kamu mengikuti perintahku. Kamu mentaati perintahku. Maka jalan yang kita susuri sekarang jalan yang mana? Kalau kita menyusuri jalan yang benar, seringkali itu kayaknya nyaman, kayaknya aman, tapi ternyata di depan tidak seperti yang kita pikirkan. Karena apa? Untuk melangkah menyusuri mengikuti jalan yang benar, kita butuh ketetapan dan keseriusan, konsisten dalam hidup kita untuk berjalan di jalan. Maka kita teringat untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan manusia. Jalan yang ditempuh oleh Yesus sampai ke kayu salib itu bukan jalan yang sederhana. Jalan yang begitu luar biasa. Jalan yang membuat Kristus harus menderita. Tetapi pertanyaannya kenapa jalan itu yang dipilih oleh Tuhan? Bukankah dengan semudah membalikkan tangan bisa menyelamatkan manusia? Tetapi kenapa berjalan menyusuri jalan yang benar itu tidak gampang? Karena itu yang harus dilalui oleh Yesus. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk menyelamatkan kita. Maka waktu mengikuti jalan yang benar. Itu pun dialami oleh yang bernama Stefanus. Dia harus berakhir hidupnya karena dia mengikuti apa yang Tuhan ajarkan pada dia. Ketika dia tetap memelihara ajaran Tuhan dan berpegang pada kehendak Tuhan, dia menyusuri mengikuti langkah demi langkah. Tapi ingat, waktu Yesus sedang melangkah berjalan bersama dengan murid-muridnya, Alkitab mencatat, ternyata waktu bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya meninggalkan dia. Ternyata jalannya beda.
Nggak seperti yang kuinginkan, nggak seperti yang kuharapkan. Aku berpikir berjalan bersama dengan Tuhan, wah aman kok, guru yang akan memimpin kita, guru yang akan langsung menolong kita, guru yang membuka jalan bagi kita. Tapi kenapa harus nyawa harus melayang kalau mengikut Tuhan seperti ini? Siapa yang mengikut? Siapa yang tetap menyusuri? Siapa yang mau tetap malam? Maka bersama, berjalan bersama Tuhan, mengikuti Aku jejaknya. nggak usah pakai tuh. Ntar aku pakai pak topi. Ya, Oh, nggak apa-apa Kak Marley, suaranya kedengaran. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata waktu kita melangkah, sebagai contoh Bapak Ibu, saat ini kita lagi beribadah, kita sedang mau melangkah bersama dengan Tuhan. Seberapa serius hati kita ini mau datang pada Tuhan? Seberapa serius hidup kita mau mengarahkan kepada langkahnya Tuhan? Seberapa serius kita di hadapan Tuhan? Tuhan melihat kita bahwa kita adalah yang setia, yang taat, yang menyusuri langkah. Kita yang bisa menjawab. Kita yang tahu hati kita saat ini. Kita yang tahu situasi kita saat ini. Dan kita yang tahu. Aku benar-benar sedang melangkah bersama dengan Tuhan. Atau aku sedang memakai cara berpikirku sendiri. Melangkah dengan caraku sendiri. Itu kita yang tahu. Dan Tuhan pasti melihat jauh dari hadapan. Oh, ternyata dia menemukan. Ada Ibu Herlina yang tetap setia. Ada Ibu Juars yang tetap berjuang. Memang melangkah tidak mudah bersama dengan Tuhan. Silih berganti tantangan itu hadir. Tetapi ternyata kekuatan Tuhan selalu memberikan kemampuan bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama-sama adalah pikirannya tertuju pada kehendak Tuhan. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus, ada murid-murid yang pikirannya siapa yang paling besar. Ada murid yang pikirannya mencari keuntungan. Ada murid yang pikirannya aku yang paling disayangi. Ada murid yang pikirannya paling berani dan paling hebat. Maka semua pikiran ternyata tidak tertuju kepada kehendak Tuhan. Pikiran-pikiran mereka berbeda dengan yang Tuhan sedang jalani. Yang Tuhan sedang jalani adalah pikirannya adalah bagaimana kamu bersama dengan aku, kamu menjadi berkat bersama dengan aku, berjalan sampai ke salib itu. Tapi pikiran mereka berbeda. Ketika masalah itu datang, ketika Yesus ditangkap di belenggu, Yesus bilang, Yesus bilang, kenapa engkau memperlakukan aku seperti penyamut? Aku hari-hari di bait Allah, kamu nggak tangkap. Kenapa sekarang harus dengan begitu banyak tentara harus menangkap aku? Tapi di sisi yang lain, muridnya mana lari. Pikiran mereka berbeda, kok masa Tuhan gue ditangkap nggak bisa buat apa-apa. Tapi justru di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pikiran mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat, maka orang banyak datang mengikuti Tuhan. Dan mereka bilang mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka bilang mereka percaya pada Tuhan, Tuhan bilang, hei, kamu bilang percaya padaku, pikiranmu tuh nggak benar. Pikiranmu nggak tertuju pada saya. Pikiranmu adalah supaya kamu kenyang, bukan mau hidup untuk Tuhan, bukan percaya kepada Tuhan. Maka lagi memberikan gambaran, kalau murid-murid Kristus mengalami kegagalan, kalau orang-orang yang percaya pada waktu itu mengalami kegagalan, karena pikiran mereka tertuju pada diri mereka sendiri, bukan tertuju pada kehendak Tuhan, maka bagaimana kita bisa bilang kita berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa bilang kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Mau ibadah aja dipaksa, mau berdoa aja susah, mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun hubungan kita dengan Tuhan sulit. Bagaimana? Kalau pikiran kita tertuju pada Tuhan, maka kita akan selalu memberikan waktu spesial untuk datang pada Tuhan. Kita akan selalu memberikan waktu yang khusus untuk datang pada Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita tertuju pada Tuhan. Maka waktu kita bekerja untuk Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan,
kita memuji untuk Tuhan. Waktu kita beribadah untuk Tuhan. Waktu kita berada di dalam keluarga, keluargaku adalah untuk Tuhan. Maka pikiran-pikiran itu akan menolong kita, mengarahkan kita. Seperti kita berada di dalam sebuah perahu yang akan menghantar kita sampai ke tepian, sampai pada tujuan. Menarik, Yunus tidak pernah mampu apa yang menjadi paham, apa yang menjadi pikiran Tuhan. Dan dia berusaha memakai pikirannya sendiri. Tapi ingat, tidak di keterbatasan Yunus dengan pikirannya melarikan diri. Tapi apa? Tetap kehendak pikiran Tuhan yang akan tetap terjadi. Dan akhirnya Yunus menyerah dan melakukannya. Maka kadang kita sampai bersikap seperti itu. Tapi pada saat situasi-situasi yang genting, kadang kita baru tersadar, iya, ternyata Tuhan sedang mengarahkan pikiranku untuk tetap melihat pada kehendak Tuhan. Mungkin persoalan kehidupan keluarga, persoalan kehidupan dalam pekerjaan, persoalan kehidupan di dalam kita melahirkan. Sejauh mana kita tetap punya pikiran yang tertuju pada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita melangkah menyusuri jalan yang benar, ketika pikiran kita terus tertuju kepada kehendak Tuhan, maka di situ kita akan melakukan perintah Tuhan. Maka waktu ada sesuatu yang menggores hati kita, yang membuat kita tersakiti, adakah kita mengatakan, Tuhan ampuni dia, Tuhan ampuni saya. Ketika kita mungkin dikecewakan, disakit hati, seberapa kita tetap menerima orang itu? Seberapa kita tetap mengasihi dan mengampuni orang itu? Ketika Tuhan diperlakukan dengan tidak benar oleh manusia, Tuhan mengatakan ampuni dosa mereka. Ketika kita bicara kita melakukan perintah Tuhan, maka ketika kita menyatakan apa yang menjadi kasih kita, kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga, di tengah masyarakat, di dalam persahabatan, di dalam kebersamaan sebagai orang yang percaya. Wujud apa yang kita melakukan perintah Tuhan itu adalah setiap aspek diri kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan itu kita jalani setiap hari. Suatu ketika saya berhadapan dengan seorang anak muda berkata, Pak, saya sudah bertahun-tahun mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya sudah bertahun-tahun mengikuti beribadah bersama. Tetapi kenapa keluargaku malah hancur di hadapan? Di hadapan manusia pun enggak dia. Bahkan saya sendiri pun rasanya nggak percaya. Masa sih saya melakukan perintah Tuhan? Saya berusaha untuk taat pada Tuhan. Saya berusaha untuk setia. Tapi kenapa keluargaku seperti ini ya Pak? Tapi dari situ Bang, saya cuma mengatakan, apa yang kamu pikirkan belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Dan apa yang kamu lakukan belum tentu kamu lakukan dengan benar. Dan apa yang kamu sedang sampaikan, kamu bilang kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Belum tentu kamu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kamu bersama dengan Tuhan, maka setiap peristiwa dalam kehidupan pasti itu menyakiti. Tapi engkau akan tetap mengampuni orang-orang yang menyakiti. Engkau tetap akan mengasihi dan mendoakan mereka. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh mengingatkan kita. Sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sejauh kita melangkah mengikuti jalan yang benar. Sejauh pikiran kita tetap tertuju pada Tuhan. Dan sejauh kita tetap melakukan perintah Tuhan. Maka ketiga hal ini menjadi bukti bahwa kita sedang berjalan dituntun oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.